Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok web e-section. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai web kami. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai demo dari web ini dengan saya sendiri bernama Fauzia Aulia Rachim dengan NIM F1D 019025. Oke, pertama di sini terdapat landing page. Jadi setiap kali pengguna atau admin membuka web ini, mereka akan langsung diarahkan ke landing page yang dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian, begitu menekan Get Started, langsung akan diarahkan ke menu login. Akan tetapi, pengguna bisa mendaftarkan akunnya dengan mengisi pertama username, email, password, dan tanggal lahir yang akan saya isi sekarang. Ketika pengguna mengisi data dirinya, maka dia akan diberikan role sesuai dengan umurnya. Jadi, begitu pengguna masuk, pengguna bisa langsung login. Baik, di sini sebagai pengguna akan terdapat 3 role yang bisa diberikan. Yang pertama itu role anak, role remaja, dan role dewasa yang diberikan sesuai dengan umur dari pengguna itu sendiri. Begitu memasuki menu anak, untuk bagian video, maka akan disediakan video-video yang khusus untuk anak. Begitu mengklik suatu video, maka akan diarahkan ke halaman video yang berisi tentang judul dari video, deskripsi video, asal dari video, dan tentang channel YouTube yang menyediakan video tersebut. Begitu diklik play button, video akan segera terputar. Begitu pula untuk menu video remaja, dan video untuk kategori user dewasa. Pada artikel juga terdapat 3 role tersebut, yaitu untuk artikel anak, artikel remaja, dan artikel dewasa. Lalu, di sini dapat terdapat gambar, ilustrasi dari artikel tersebut, terdapat judul, terdapat deskripsi, terdapat penulis yang menulis artikel tersebut, dan pula terdapat segmen artikelnya yang bisa dibaca oleh pengguna. Kemudian terdapat segmen tes. Nah, di sini yang bisa melakukan tes adalah remaja dan dewasa. Ketika melakukan tes, maka pengguna akan memilih tes yang ingin dikerjakan. Pertama, kita akan mencoba memilih tes depresi. Nah, begitu memilih tes, pengguna akan diarahkan ke halaman pertama dari 3 halaman, yaitu halaman instruksi. Di sini disediakan instruksi tentang bagaimana cara menjawab dari tes tersebut dan apa saja maksud dari pilihan-pilihan yang disediakan. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari tes ini. Nah, di sini sistem pengerjaan tesnya ialah setiap pertanyaan memiliki 5 jawaban, yang mana 5 jawaban ini memiliki skornya masing-masing dengan sangat iya itu 5, iya itu 4, netral itu 3, tidak itu 2, dan sangat tidak itu 1. Nilai-nilai dari setiap jawaban ini akan mempengaruhi hasil tes yang dimiliki oleh pengguna. Misalkan kita menjawab sangat iya untuk semua soal ini. Nah, di sini dilihat bahwa semua hasil dari yang kita jawab tadi itu akan kumulatif. Menjadi skor akhirnya ialah 35/35. Jadinya itu, total dari skornya itu berdasarkan dengan pilihan yang diambil oleh pengguna. Nah, di sini terlihat saya mendapatkan hasil tes, ya ini depresi akut. Di sini tes ini berguna sebagai screening dari pengguna dan tetap disarankan agar pengguna mencari tahu sendiri lebih dari ini. Kemudian pengguna juga dapat mengambil hasil tesnya ulang. Nah, di sini kemudian selain itu terdapat source. Source ini berisi tentang sumber-sumber dari video dan artikel yang menjadi bahan materi atau konten dari web ini. Berikut ini merupakan halaman profil dari pengguna. Di sini terdapat foto profil, username, nama pengguna, lalu terdapat tanggal lahir dari pengguna. Kemudian terdapat tab tes yang berisi tentang daftar tes yang diambil beserta tanggalnya. Di sini terlihat bahwa saya telah mengambil tes depresi pada tanggal 20 bulan 6 2021. Kemudian pengguna juga dapat mengedit profilnya. Yang pertama, pengguna dapat mengedit foto profilnya. Di sini saya akan mengganti foto profil saya. Dan foto profil saya pun terupdate. Kemudian saya juga bisa mengganti password. Pertama, saya akan memasukkan password lama, lalu memasukkan password baru, dan mengkonfirmasi password yang saya masukkan. Selanjutnya, kita akan masuk sebagai admin. Jadi sama seperti pengguna lainnya, admin juga harus melakukan login. Berikut ini merupakan menu home-nya, sama seperti menu home pada pengguna. Nah, di sini seorang admin dapat melakukan
penambahan pada video ataupun artikel, dapat melakukan pengeditan, dan penghapusan. Pertama, saya akan melakukan demo terhadap penambahan dari video. Berikut ini merupakan data dari video yang sudah saya miliki. Judul dari video ini adalah mengontrol hormon dan kesuburan. Dengan source-nya sebagai berikut. Tag dari video ini adalah reproduksi. Lalu berikut ini merupakan tentang channel YouTube dari video yang channel YouTube yang menyediakan video ini. Lalu kita akan memilih file covernya. Ya, berikut ini videonya kita tambahkan, kita simpan. Untuk tag-nya juga akan dikosongkan terlebih dahulu. Dapat dilihat di sini videonya sudah tertambahkan. Kemudian untuk artikel. Kita akan mencoba untuk menambahkan sebuah artikel. Artikel yang akan kita tambahkan hari ini berjudul "Sedih dan bahagia itu selalu terjadi". Dengan source-nya ialah sebagai berikut. Tag dari artikel ini ialah intrapersonal. Berikut ini merupakan materinya. Faktanya kita kosongkan terlebih dahulu. Lalu kita akan menambahkan foto ilustrasi bagi artikel ini. Ya, ini foto yang ini. Di sini dapat terlihat bahwa artikel sudah bisa ditambahkan. Kemudian apabila melakukan edit, admin bisa mengedit apa saja yang diinginkan dari artikel atau video tersebut. Ini untuk artikel, pengeditannya seperti ini. Kemudian apabila ditekan delete, maka artikel atau video bisa dihapuskan dari web. Dapat dilihat bahwa artikel yang tadi sudah tidak ada. Kemudian selain itu, admin juga bisa menambahkan tes. Dapat menambahkan tes dan mengedit serta menghapus tes tersebut. Ketika menambahkan tes, dia akan menambahkan judul, deskripsi, hasil dari tes tersebut. Nanti akan menambahkan pertanyaan juga. Pertama kita akan menambahkan judul. Judul dari tes yang akan kita tambahkan hari ini ialah tes PTSD. Lalu kemudian deskripsinya ialah tes ini bertujuan untuk screening PTSD. Nah, pertama kita akan masukkan result yang pertama. Pertama kita akan memasukkan hasil yang pertama, yaitu PTSD akut, kemudian PTSD moderat, lalu PTSD sedikit PTSD dan saya tidak memiliki PTSD. Sama kedua moderat, kemudian PTSD minor, lebih baik seperti itu. Lalu tidak PTSD. Setelah menyimpan hasil, maka admin langsung bisa menambahkan soal-soal yang akan ditambahkan pada tes. Di sini kita memiliki 5 soal untuk tes PTSD. Nah, tidak hanya itu, admin juga bisa menghapus soal yang tadinya dimasukkan apabila ingin menghilangkan kesalahan pada soal. Lalu, baik, kita mencoba menambahkan 2 soal, lalu kita menyimpan. Setelah diklik kata tombol simpan, maka kita akan melihat menu. Oke, take 3, 2, 1. Setelah menekan tombol simpan, maka tes sudah langsung tersimpan ke dalam sistem. Nah, sekarang kita akan mengecek tes yang tadi apakah sudah ada, dan ternyata sudah ada. Jadi begitu caranya seorang admin menambahkan tes. Nah, kemudian terdapat menu-menu terakhir, yaitu menu-menu halaman terakhir, yaitu about, contact, dan policy.
About ini berisi tentang deskripsi dari web kami, berserta Q&A atau mungkin cara kerja dari sistem web kami. Kemudian kontak ID merupakan cara untuk menghubungi kami. Lalu polisi merupakan kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh web kami. Terakhir, ketika menambahkan sebuah video atau artikel, source dari video dan artikel tersebut akan secara otomatis tertambahkan ke dalam menu dari source ini. Terakhir, apabila seseorang masih berumur anak atau remaja, mereka tidak bisa mengakses menu di atasnya. Misalkan kita masuk sebagai pengguna anak, di sini terlihat bahwa hanya terdapat menu anak saja yang tersedia. Sekian demo dari saya. Kemudian untuk penjelasan codingan akan dijelaskan oleh kedua rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk rekan saya sebelumnya yang sudah mendemonstrasikan website e-section ini. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang code yang kami gunakan dalam website ini. Yang pertama di sini adalah halaman landing page. Untuk code-nya sendiri adalah seperti ini. Di sini kami menggunakan framework Bootstrap 4. Yang kami ambil di sini adalah CSS dan JavaScript-nya, di mana kedua hal ini akan membantu kami dan memudahkan kami untuk membuat website ini. Yang pertama kami menggunakan di body-nya kami menggunakan style font family railway, di mana nanti setiap tulisan yang ada di dalam body ini akan menggunakan font railway. Selanjutnya kami menggunakan kelas deflex dan di dalamnya kami menggunakan row dan column. Di dalamnya sendiri di sini kami menuliskan tentang deskripsi apa sih e-section ini seperti itu. Selanjutnya di sini kami menggunakan kelas column small 4 dan untuk gambarnya kami menggunakan kelas column small yang mengambil setengah dari halaman webnya. Seperti ini. Selanjutnya adalah kami menggunakan kelas row lagi, dan di bawahnya kami menggunakan di div di dalamnya kami menggunakan kelas carousel. Dan fungsi dari kelas carousel ini adalah untuk slidernya. Untuk slidernya sendiri, kami untuk slider pertama isinya adalah ini, selanjutnya untuk slider kedua ini, dan slider ketiga ini. Untuk bisa menggunakan slider ini, kami menggunakan framework JavaScript dari Bootstrap 4. Oke, selanjutnya adalah menu login. Menu login ini sendiri kami menggunakan full CSS. Jadi kami tidak menggunakan framework apapun untuk menu login box ini, menu login ini. Untuk kelas yang digunakan yang pertama adalah kelas login box, yang dimana kelas login box itu adalah seperti ini. Login box, oke. Login box. Di dalam login box ini kami menaruhkan untuk menggunakan form supaya data dari user dapat dicari di dalam database kami. Selanjutnya kami menggunakan kelas floatWrite, di mana isi dari div di dalam kelas ini akan otomatis mengambang di halaman paling sebelah kanan dari website ini. Oke. Oke, selanjutnya untuk menu utama. Sebelum masuk ke penjelasan menu utama, saya akan menjelaskan sedikit tentang navbarnya. Di sini kami menggunakan kelas navbar expand, large, navbar dark, background dark, dan juga yang mempunyai navbar light dan background light. Jadi di sini kami menggunakan dua navbar. Yang pertama adalah yang atasnya dan yang kedua adalah yang merahnya ini. Untuk yang merahnya ini sendiri kami menggunakan background dengan warna yang sesuai dengan website kami. Ini adalah kode warna dari website kami untuk yang navbar kedua. Oke, selanjutnya di sini kami menggunakan button, di mana di button ini nantinya akan membuat button kelas navbar toggler, di mana kelas ini akan membuat navbar atau website kami lebih responsif. Contohnya adalah seperti ini. Oke, selanjutnya adalah
menu utama. Oh, sebelum ke sana, di sini juga ada drop down menu untuk setiap menu dari fitur-fitur yang ada di website kami. Yang pertama adalah video, artikel, test, dan search. Untuk drop down-nya ini sendiri menggunakan CSS, dan untuk atribut-atribut yang kami gunakan bisa dilihat di CSS ini. Drop down-nya kami menggunakan atau hyperlink, di mana ketika diklik akan menunjukkan apa yang akan menunjukkan drop down yang akan menunjukkan link yang tersedia. Oke, selanjutnya masuk ke halaman video. Di halaman video, contohnya untuk halaman ini mungkin code-nya kurang lebih sama dengan landing page dan menu utama. Oke, selanjutnya di sini untuk menu ini kurang lebih sama dengan menu landing page dan menu home untuk code-nya. Selanjutnya adalah untuk menu video. Di sini kami menggunakan iframe untuk embed video dari YouTube itu sendiri. Dan kami menggunakan kelas deflex, row dan column small lagi untuk membagi space di websitenya. Di mana yang space pertama adalah untuk videonya dan space kedua adalah untuk deskripsi yang harus ada di video tersebut. Yang pertama di sini kami menggunakan iframe dan mengambil dari search YouTube-nya sendiri untuk embed videonya. Oke, selanjutnya di sini kami juga menggunakan kelas yang sama, row column small 8, di mana di sini untuk row column small 8 mempunyai space yang lebih sedikit daripada yang lainnya. Di sini juga kami menggunakan kelas drop down divider, di mana ini akan memberikan garis bawah di bawah tulisannya yang akan memperbagus atau memperindah dari halaman webnya ini sendiri. Oke, selanjutnya menu artikel. Oke, untuk menu artikel. Di sini menu artikel kurang lebih sama seperti yang di video, bedanya cuman di sini bukan sebuah video melainkan artikel, dan kami tidak menggunakan iframe atau video yang bisa di-play di halaman ini langsung. Untuk menu tesnya sendiri kami menggunakan template yang sama, dan di sini kami menggunakan kelas row dan card untuk mengisi apa saja yang ada di sini. Dan ini mungkin sudah dijelaskan oleh rekan saya, akan dijelaskan oleh rekan saya untuk bagian PHP-nya. Oke, selanjutnya adalah untuk source. Untuk menu source sendiri, di sini ada beberapa menu, yaitu beberapa link yang disediakan supaya link atau hyperlink yang disediakan supaya langsung menuju ke YouTube atau halaman yang memang kami mengambil konten dari sana. Source untuk code-nya seperti ini. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk menu untuk front end-nya. Sini kami juga menggunakan logout, di mana kalau logout langsung dioper ke landing page-nya. Sekian dari saya. Untuk penjelasan backend-nya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, setelah dijelaskan bagaimana web session didemokan, kemudian dijelaskan juga bagaimana bagian front end-nya, yaitu CSS, HTML, dan JavaScript-nya telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagiannya backend, yaitu PHP dan database-nya. Kami menggunakan MVC, Model View Controller. Terus di sini ada struktur project-nya seperti ini. Ada config, controller, terus sini record, model, sama views. Terus di bagian public, seperti itu bahan-bahannya aja. Kemudian yang akan saya jelaskan di sini mengenai fitur yang mengandung
create, read, delete, update, bagian menu test, bagian fitur test seperti ini. Di dalamnya sini sudah pasti terdapat session karena menseleksi apakah pengguna yang menggunakan web kita itu adalah admin atau remaja atau dewasa. Ini di sini sessionnya ditangkap, tidak perlu session start di setiap halaman PHP-nya karena di dalam MVC sendiri sudah ada index.php yang akan selalu di-load di setiap halamannya, sehingga session start selalu ada di dalam page PHP-nya. Sini session start-nya. Kemudian kita kembali lagi ke menu testnya. Bagaimana menu tes berjalan? Mari kita buka SMTP. Sebentar. Kemudian kalau misalnya di bagian admin, setelah session ditangkap, bahwa ID role-nya adalah satu, yang mana di dalam database sendiri, ID role yang satu itu adalah admin, sehingga di sini ada di seleksi bahwa dimunculkannya fitur tambah, edit sama delete. Ini kodenya. Bagian tambah di dalam tag button dibungkus oleh tag form yang actionnya adalah base URL itu menunjuk ke cadmin controller admin dengan metode attest dan dikirimkan parameter yaitu ID role seperti ini, echo $data ID role dengan metodenya get. Kemudian setelah dibungkus dengan form dikirimkan ke sini, kita lihat tadi attest di controller admin, attest control F attest. Nah, di sini attest menerima $ID sendiri itu adalah ID role. Ketika diterima, dimasukkan ke dalam array asosiatif namanya $data, kemudian dikirimkan ke view admin tambah tes. Ini proses load view-nya yang akan meload nav-nya, terus tambah tes yang ada di folder admin dan footer yang ada di folder templates. Kita lihat di folder admin yang bagian views, kemudian tambah tes. Setelah diklik tambah, maka akan memunculkan page tambah tes PHP. Kalau misalnya di browsernya seperti ini. Kemudian di sini diisikan judul tes, deskripsi, hasil 1, hasil 2, hasil 3, hasil 4 yang dioperasikan dan disimpan ke dalam database seperti ini. Hasil penyimpanannya ada di tabel judul underscore soal. Sini ada ID judul, ID role, judul, deskripsi, label. Label ini yang tadi menyimpan hasil 1, hasil 2, hasil 3, hasil 4 yang merupakan kategori dari penghitungan tes yang dicoba oleh pengguna remaja atau dewasa. Seperti ini code-nya. Sebentar. Ya, di sini ada tambah tes. Judul tesnya di sini ada form yang action-nya itu menunjuk ke cadmin, metode input test yang akan mengirimkan ID role. Kemudian di sini disimpan juga di dalam formnya yaitu deskripsi. Input name-nya des, yang kalau judul itu input name-nya judul. Selanjutnya hasil, ya hasilnya ada 4. Yang hasilnya ini kalau di database kan disimpannya jadi satu kolom, nanti jadi di-explode di prosesnya. Kita lihat dulu di form cadmin input test. Sebentar. Ya, di input test ini menerima $ID. Kemudian jika this model admin, maksudnya ini adalah menuju kepada model bagian kelasnya admin yang metodenya input test dikirimkan $post-nya dan $ID-nya. Terus kalau misalnya ini bernilai true, maka di sini akan dimasukkan ke dalam
hasil-hasil yang di bawahnya ini, segmen yang di bawahnya ini dimasukkan ke dalam array asosiatif data, kemudian dikirimkan lagi ke tambah soal. Kalau misalnya dioperasikan tadi sudah didemokan. Kalau misalnya tidak berhasil, benar false, maka akan dikembalikan ke dalam halaman semula, yaitu halaman tes, ya, halaman tambah tes tadi. Kemudian bagaimana query ini bisa berjalan, maksudnya menyimpan inputan ke dalam query, yaitu ada di model madmin. Mari kita buka model madmin dengan get ID by judul. Get ID by judul. Sebentar. Nah, ini get ID by judul berarti maksudnya metodenya itu mendapatkan ID dari judulnya, inputannya itu berupa judulnya. Setelah kemudian di query, disimpan di dalam query, select ID judul from judul soal dan judul sama dengan judulnya apa. Kemudian simpan hasilnya dan karena dia berupa objek jadi harus di fetch. That's all, dan mengembalikan array dalam array jadi result 0. Kemudian setelah ini mendapatkan judulnya, disimpan ke data ID judul. Kemudian ini post judulnya, post dash-nya dimasukkan langsung ke dalam ID judul. Dan ini get soal by ID sama seperti tadi, hanya saja yang dicari adalah soalnya berdasarkan ID-nya ID judul. Ini query untuk memasukkannya, input S, kita lihat di madmin. Input S. Nah, ini yang dimasukkan ada data sama $ID. Terus di dalam datanya sendiri itu ada yang kita butuhkan judul dan deskripsi sama labelnya. Label 1 berdasarkan name-nya tadi, label 2, label 3, label 4, kemudian disimpan ke $label, dimasukkan, dipisahkan dengan garis miring ini, kemudian dimasukkan ke dalam database dengan query insert into tabelnya judul soal, value-nya apa, karena ini auto increment untuk ID-nya, maka kita kasih 0, kemudian kita kembalikan hasilnya, yaitu eksekusi dari query-nya. Kemudian setelah berhasil, kita akan lanjut ke add soal, ke tambah soal. Nah, di sini di tambah soal kita memerlukan ini di formnya cadmin tambah soal. Sebentar. Tambah soal dengan parameter ID judul. Di dalamnya menginputkan, maaf, ini udah tadi dijelaskan ya. Oh ya, ini dia. Di dalamnya menginputkan soal-soal dan dapat mengubah judul tes maupun deskripsi. Untuk pengubahan judul tes dan deskripsi berbeda ya dari yang sebelumnya. Jika sebelumnya itu insert into, di sini update data, update tabel. Kemudian di sini ada add, di sini untuk add soalnya, dan hapusnya ini untuk hapus soalnya. Nah, ini hapusnya ini untuk hapus soalnya. Dia sama-sama dibungkus di dalam form dengan inputan. Kalau untuk yang soal, inputannya name-nya soal, name-nya add. Terus kalau misalnya yang dihapus itu, kalau yang disimpan ini inputannya update, karena ini sangkut pautnya sama yang judul tes sama deskripsi tadi. Terus kita ke admin bagian ini ya, bagian sebentar, bagian tambah soal. Show bagian. Nanti jadi sama jenis. Oke, di bagian tambah soal. Nah, ini dia. Di bagian tambah soal, kalau misalnya yang diklik itu ada post yang ditangkap adalah name-nya add, maka akan dilakukan proses ini. Kalau misalnya dia update, masuknya ke sini. Kalau misalnya add, query-nya itu tambah soal di M-nya. Kalau misalnya update, di update test. Kemudian yang dikirimkan $post dan ID judul. Di sini bagian mendapatkan ID judul, dan deskripsi soalnya dimasukkan ke dalam sini untuk dapat load tambah soal dari folder admin. Tambah soalnya bagaimana hasilnya, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh rekan saya. Terus kita coba saja di sini misalnya judul tes. Ya, di sini disimpan, maka akan bertambah di dalam database-nya seperti ini. Nah, ini ID judul ke-107, judul tesnya, deskripsinya apa, dan labelnya apa. Ya,
Kenapa di sini 3? Itu menandakan ID roll 3, sedangkan ID roll 3 itu di sini menjadi foreign key di judul soal tadi dan menjadi primary key di dalam tabel roll. Nah, ini ID roll-nya 3 itu remaja. Oke. Setelah bisa mengupdate, juga bisa menambahkan soal maupun tesnya, juga bisa menghapusnya. Oke, untuk yang delete, sebelumnya tambah soal. Oke. Untuk yang delete, kita Ctrl F, delete. Nah, untuk yang delete, akan ke dalam cadmin hapus soal. Cadmin hapus soal. Nah, ini ada yang tidak perlu. Hapus saja. Nah, hapus soal yang dikirimkan adalah ID soalnya dan ID judulnya. Soal yang mana dengan judul yang apa. Terus ini akan mengeksekusi query ini, mengembalikan objek sehingga harus di pass all dan mendapatkan judul, deskripsi dan ID judulnya, dikirimkan ke sini untuk dikirimkan ke view, dan ini seleksinya apakah jadi soalnya itu bernilai true, apakah sudah terhapus gitu. Kalau sudah terhapus, maka ini akan soalnya akan di-load kembali, kemudian dikirimkan datanya ke admin tambah soal. Begitu kita coba untuk menambahkan tambah soal. Ini kalau di-add, nah tambah soal kalau di-add, ini akan masuk ke database soal. Kita akan yang paling bawah ya. Nah ini ID judulnya 107, ID soalnya 257, pertanyaannya tambah soal. Dengan kalau misalnya kita hapus, akan memanggil tadi hapus soal, maka akan hilang. Yang bagian terakhirnya, oke, ini yang bagian terakhirnya 256. Nah ini sudah bukan yang tadi kita tambahkan. Oke, segitu saja penjelasan mengenai backend yang singkatnya, yaitu bagian include yang mengandung session juga, karena harus menyeleksi apakah itu admin, remaja, atau dewasa. Kemudian juga harus memanggil query untuk disimpan ke dalam database. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.